tidak dapat mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Mas Argo ada ya, Mas Argo di sini? Mas Argo, halo, ada? Mic-nya ada ya, Mas Argo ya? Oh ya, oke. Loh, Mbak Afifa mau kemana tuh? Jalan pulang deh Mbak Afifa ya? Hati-hati kalau memang lagi di jalan sambil ikut kuliah begini Mbak Afifa. Silahkan diatur, dikondisikan sendiri ya kawan-kawan ya. Baik, pada malam hari ini kita akan membicarakan mengenai pemasaran satu persatu atau yang lebih dikenal dengan one-to-one marketing. Pemasaran satu persatu ini dilakukan namanya juga one-to-one marketing. Artinya satu persatu proses pemasaran itu dilakukan. Misalkan saya ingin melakukan proses pemasaran kepada Mbak Andri Rizka. Saya mau jualan hijab begitu ya ke Mbak Andri Rizka gitu. Saya tidak akan menggunakan iklan di TV. Karena iklan di TV itu tidak hanya dilihat oleh Mbak Andri Rizka saja, tapi juga dilihat oleh Mbak Laila Sapitri misalkan. Artinya iklan di TV bukan merupakan one-to-one marketing. One-to-one marketing ini memerlukan unsur spesialisasi misalkan. Katakanlah Mbak Andri Rizka tadi menyukai warna hijau toska. Itu kerudung yang kamu pakai warnanya hijau toska, Mbak ya? Misalkan saya jual hijab spesialis warna toska begitu atau warna-warna pastel. Gitu. Tentunya saya tidak akan menjual hijab tersebut kepada Mas Argo. Gitu. Percuma buat apa dia pakai hijab. Kecuali dikasihin ke orang lain misalkan begitu ya. Tapi kan secara pribadi Mas Argo tentunya tidak akan menggunakan hijab. Nah, ini yang perlu dipahami. Mungkin satu slide ini bisa merepresentasikan perkuliahan hingga akhir nanti kawan-kawan. Jadi di satu slide ini tolong diperhatikan baik-baik. Karena di satu slide ini menggambarkan perbedaan yang dinamakan dengan proses pemasaran one-to-one dengan metode yang lainnya. Dari yang paling kiri dulu, namanya one-to-all. One-to-all tadi yang seperti yang saya contohkan, misalkan saya beriklan di televisi begitu ya, itu namanya metode pemasaran dengan menggunakan cara one-to-all. Karena proses saya ralat sedikit ya. Televisi yang saya maksud adalah TV nasional. Misalkan Indosiar, Trans TV, apalagi ya TV 7 dan sebagainya gitu ya. Itu namanya one to all. Karena begitu saya memasarkan produk saya, itu semua orang bisa lihat. Saya jualnya produk khusus laki-laki misalkan apa ya, suplemen, vitamin gitu. Untuk peninggi badan tapi khusus laki-laki katakan. Tapi tentu saja di televisi tadi yang nonton cewek juga ada, sehingga tingkat keefektivitasannya menjadi tidak begitu tinggi sebetulnya. Bukan berarti buruk loh ya, karena yang dinamakan dengan proses marketing itu tidak bisa berdiri sendiri, semuanya harus saling menopang. Itu yang dinamakan dengan one to all. Jadi ketika saya mengiklankan sesuatu, katakanlah gitu ya, di sini semua orang itu bisa melihat. Gitu ya. Semua orang walaupun perlu nggak perlu itu bisa lihat. Kemudian bergeser ke kelompok yang ada di tengah yang dinamakan dengan one to many. One to many ini lebih spesifik daripada one to all. Tadi kenapa tadi sempat saya ralat gitu ya TV-nya tadi harus TV nasional, misalkan Trans TV, kemudian Metro TV dan sebagainya. Nah,
Kalau one to many, ini bisa juga iklan di TV, tapi TV lokal. Katakanlah TV lokal di Jawa Timur, TV 9 misalkan. TV 9 ini banyak menayangkan acara-acara religius, katakanlah. Itu namanya one to many. Kenapa ini menjadi lebih spesifik? Karena TV 9 itu tidak ditayangkan di Jawa Barat. Karena TV 9 tidak ditayangkan di Jawa Tengah misalnya. Ya hanya ada di Jawa Timur. Artinya ketika yang ditayangkan adalah tayangan-tayangan religi, tentunya sesuai dengan karakteristik umat muslim di Jawa Timur yang bermayoritas itu Nahdlatul Ulama ya NU, ya tayangannya tayangan-tayangan NU. Media cetak misalkan koran, itu dia kenapa koran itu ada koran lokal ya. Kalau di Jogja itu Jawa Pos Group atau Republika itu punya namanya Radar Jogja. Kalau di Jawa Timur mungkin ada harian Surya gitu ya. Kemudian banyaklah media-media cetak yang sifatnya itu tidak nasional, regional. Nah, itu masuk kategori one to many, kawan-kawan. Jadi tetap aja banyak, tapi lebih spesifik. Ada di satu area yang sama. Jadi ya contohnya kalau ini orang NU ya NU semua gitu. Tapi kalau kembali lagi ke one to all tadi, ini campur nih. Kalau kita menayangkan acara-acara religi di TV nasional, Metro TV misalkan pengajian gitu ya. Pengajiannya pasti yang pengajian umum. Ustadz siapa yang di TV ya, Ustadz Maulana, Ustadz yang umum lah gitu. Tapi kalau di One to Many TV 9 tadi bisa ngundang ustadz-ustadz yang acaranya sholawatan misalkan, atau hal-hal yang sering dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ya NU. Nah, yang terakhir yang paling spesifik, dan ini adalah materi kita pada malam hari ini, yang dinamakan dengan one to one. Jadi misalkan kita punya produk di sini, produk C gitu ya, katakanlah ini produk A, B, dan C, ya produk C tadi khusus ditujukan kepada orang yang suka dengan produk C. Sehingga one to one ini menjadi sangat efektif, kawan-kawan. Jadi ya saya jualan hijab warna Tosca gitu. Kemudian Mbak Andri Rizka ini senang hijab warna Tosca. Ya udah saya jualannya ke Mbak Andri Rizka. Misalkan saya telepon Mbak Andri Rizka, Mbak saya punya model hijab baru nih, dominasi warna hijau Tosca yang kekinian, bentuknya segitiga misalkan, dan seterusnya macam-macam. Kemudian misalkan saya punya gitar listrik yang gambarnya naga gitu. Karena Mas Hargo ini senangnya pelihara naga misalkan. Ya boleh aja gitu. Itu ada di sini. Nanti akan saya berikan contohnya di belakang gitu ya. Yang jelas ini benar-benar spesifik gitu. Kalau misalkan tadi yang senang gitar naga itu Mas Argo, ya saya harus menghubungi Mas Argo ini secara personal. Menghubungi secara personal ini bisa lewat telepon, bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, atau media chatting yang lainnya, kawan-kawan. Ini ya, data reliance-nya itu kalau one to one sangat tinggi, karena betul-betul efektif. Kalau kita mau jualan Harley Davidson, ya jualan ke orang-orang yang memang punya duit gitu, ditujukan ke orang-orang yang memang punya duit. Karena ketika kita jualan Harley Davidson tapi menggunakan metode one to all, ya percuma aja gitu. Misalkan iklan di TV Harley Davidson gitu. Kemudian saya lihat, bisa jadi saya pengen sih, tapi kan saya juga nggak akan beli gitu. Artinya menjadi tidak efektif. Mendingan para pemasar Harley Davidson tadi nawarkan ke pengusaha besar, ke orang-orang yang serem, badannya gede gitu. Nah, itu akan lebih cocok. Saya lanjutkan dulu ya. Teman-teman harus paham dulu ya, kawan-kawan ya. Boleh saya minta tanggapannya dulu untuk memastikan sudah paham belum slide tadi. Kawan-kawan videonya boleh dihidupkan ya. Biar saya tahu kalian ada beneran gitu. Mas Antonius
Dani ya, Mas Dani. Udah nggak ke keliling mall lagi, Mas Dani? Oh, masih ya. Semangat, Mas Dani. Mallnya kan nggak terlalu ramai nih sekarang, tapi tetap semangat. Oke. Kalau yang hadir kuliah ya pasti selalu hadir kuliah ya. Tapi ada yang nggak pernah kelihatan ya tetap aja nggak kelihatan. Mas Deo, mic-nya boleh dibuka atau saya bantu buka dari sini. Mas Dio, paham apa yang saya sampaikan barusan, Mas Dio? Alhamdulillah paham, Pak. Misalkan kamu berjualan sesuatu, itu metode yang kamu pilih mana? One to all, one to many, atau one to one? Tergantung jualannya apanya dulu, Pak. Yang pertama tadi, Pak. Yang one to all. One to all. Apa tadi jawabannya apa, Mas Dio? Sorry, Mas Dio. Itu, Pak, yang one to all. One to all, kalau kamu jualan produk. Okay. Sebetulnya disesuaikan Iya, dulu. Pak. Jualanmu apa, Mas Dio? Kalau jualanmu katakanlah yang semua orang butuhkan gitu ya, ya one to all itu oke. Tapi kalau tadi ya, Mas Argo tuh senangnya gitar gambar naga gitu ya. Yang senang cuma dia nih dari semua orang gitu. Ya jangan gunakan yang one to all. Terima kasih Mas Dio. Semoga Iya, Pak. sehat selalu Sama-sama. untuk Mas Dio. Termasuk yang rajin ini Amin. Mas Dio. Mas Doni. Sehat Mas Doni. Mic-nya dibuka dulu Mas Doni. Atau saya bantu dari sini. Iya, Pak. Kira-kira kalau one to one tadi cocoknya untuk produk yang memiliki karakteristik seperti apa, Mas Doni? Yang memiliki karakteristik jarang diminati orang banyak, Pak. Misalnya seperti yang Bapak jelaskan tadi, Eruda Vision, mungkin kalangan menengah ke bawah tidak akan bisa, bukan tidak bisa lah membelinya. Jadi lebih baik ke kalangan atas saja. Sip, terima kasih Mas Doni. Oke, saya lanjutkan ya, karena sudah screen saya sudah terbaca belum kawan-kawan? Halo, sudah terbaca belum? Mas Argo sudah kebaca belum screen-nya ya? Hah? Sudah? Atau belum? Mas siapa lagi? Connecting to audio. Mas Doni, screen saya sudah terbaca belum ini di tempatmu? Kok tampilannya agak beda? Halo, siapapun boleh buka mic-nya salah satu. Ini kok tampilannya beda di saya. Mbak Andri Rizka, halo, bisa dengar saya? Sebentar. Kok tampilannya beda? Tunggu dulu ya. Nah, oke. Sudah.
Kemudian saya lanjutkan kembali kawan-kawan. Di one-to-one marketing itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama personalisasi, kemudian yang kedua customization. Perbedaannya akan saya jelaskan nanti di belakang. Kemudian slide yang saya tampilkan ini adalah penggambaran bahwa keefektivitasan dari one to one marketing ini benar-benar luar biasa gitu. Misalkan ini agak lucu sih sebetulnya gambar ini. Ada pesawat gitu ya, bawa tulisan "Carl, your deodorant isn't working" gitu. Deodoranmu tidak bekerja gitu kan. Sementara pengen menyampaikan sesuatu begitu aja ditampilkannya pakai pesawat gitu. Yang tentunya pesawat ini menyebutkan nama seseorang. Artinya ini adalah salah satu metode one-to-one marketing, kawan-kawan. Karena memang walaupun nanti bisa jadi tidak hanya Carl yang lihat, ada Andi misalkan, ada Slamet juga bisa baca tulisan ini. Tapi ketika selain Carl ini baca tulisan ini, ya akan menjadi biasa-biasa aja gitu ya. Karena message ini ditujukan untuk Carl. Dan ini sangat efektif sih gitu ya, one to one marketing, karena orang yang ada di sini pasti akan merasa sangat spesial gitu ketika digunakan untuk sesuatu hal yang sifatnya pemasaran. Personalisasi adalah mengumpulkan data dan memanfaatkan data yang diperoleh terjadi ketika perusahaan mengambil keputusan marketing mix yang sesuai berdasarkan dengan kumpulan data pelanggan yang telah diperoleh. Kelebihannya, oke, kepuasan pelanggan lebih tinggi, laba yang dijual juga lebih tinggi. Ketika kita menjual barang-barang yang sifatnya personal, itu pasti biaya produksinya lebih tinggi, kawan-kawan. Karena produksinya tidak secara massal. Misalkan tadi ya kembali ke gitar naga tadi, nggak mungkin perusahaan gitar itu memproduksi gitar bentuk naga sejumlah 1 juta unit misalkan, bisa jadi nggak ada yang beli gitu. Sehingga ya harus dibuat 1 per 1. Maka dari itu harganya tentunya akan lebih mahal. Sama nanti customisasi juga sama, personalisasi juga sama. Nah, kelemahannya adalah yang pertama, kekhawatiran menyerang privasi orang. Misalkan kita itu jualan tadi ya suplemen peninggi badan gitu. Takutnya sesuatu hal yang kita pasarkan itu tidak tepat sasaran atau malah kita dianggap menyindir gitu ya, menghina misalkan. Menyindir, menghina orang lain misalkan seperti itu. Oke, nah yang kedua customization adalah ketika pelanggan secara proaktif memilih satu elemen marketing mix atau lebih bagi mereka. Perbandingan antara personalisasi adalah pelanggan yang lebih berperan banyak untuk memilih. Hampir-hampir sama, bedanya adalah peran pelanggan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ada gitar, tapi gambarnya SpongeBob gitu ya. Tentunya nggak mungkin kalau musik-musik, misalkan Metallica gitu ya, ketika masih ada, atau Jamrud, misalkan grup musik dari Indonesia, musiknya alirannya serem-serem gitu, tapi gitarnya dipakai gitar SpongeBob begini. Itu kan nggak mungkin, makanya dibentuklah gitar yang lebih serem, misalkan pakai gambar tengkorak dan sebagainya. Nah ini ya, gambar gitar, gambar naga tadi. Kalau grup-grup musik pop gitu ya, pop Indonesia, itu kan nggak mungkin pakai gitar-gitar yang seperti ini. Sheila on Seven misalkan, nggak mungkin pakai gitar ini. Eros misalkan, nggak akan mungkin sampai kapanpun pakai gitar kayak ini. Dewa Bujana misalkan, nggak akan mungkin. Tapi ada beberapa orang yang memilih gitar-gitar seperti ini. Ini ya, custom itu bisa dimodifikasi dan terlihat lebih unik. Jadi sebetulnya saya menyiapkan slide baru gitu ya tentang customization ini. Kalau kawan-kawan tahu sekarang kan kita masuk era new normal.
ada sesuatu hal normal yang berjalan dengan baru. Salah satunya adalah penggunaan masker. Masker ini kan dulu tidak semua orang nggak pakai masker gitu. Misalkan pakai pun paling kalau naik kendaraan roda 2 gitu ya, naik motor gitu pakai masker. Atau kondisinya, kadang-kadang kita flu, kita batuk aja dulu juga nggak pernah pakai masker. Tapi sekarang masker ini jadi salah satu kewajiban gitu kan. Bahkan pemerintah mewajibkan menggunakan masker, setidaknya masker kain. Nah, customisasi di masker ini cukup unik, karena kan sekarang macam-macam gitu ya. Kemarin saya lihat Gibran, anak presiden itu di forum formal pun menggunakan masker, bentuknya lucu gitu. Bentuknya apa ya, mulut beruang gitu, masker. Ada yang pakai printing gambar orang ketawa atau mulutnya joker dan sebagainya. Nah, itu bisa kawan-kawan. Dan pasti akan lebih diminati banyak orang karena yang dijual barangnya barang custom, tapi item yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan yang sekarang wajib digunakan dan pasti banyak yang beli. Ketika sudah custom atau personalisasi, itu jangan lupa menampilkan unsur yang baik ya, kemasannya juga harus dirubah, produknya juga harus dirubah. Ya. Tambahkan sesuatu yang berbeda, walaupun esensinya sebetulnya sama gitu ya. Misalkan apa nih, terang bulan yang dulunya begini-begini aja, sekarang bisa jadi dikasih warna merah, dikasih warna hijau, pakai pandan gitu ya, dikasih warna ungu gitu dan seterusnya. Secara tampilan dan rasa bisa berubah. Tapi terlepas dari itu, tentunya ini merupakan suatu hal yang berbeda. Dan orang itu kecenderungannya untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Kue ulang tahun misalkan dulunya biasa-biasa aja, terus sekarang macam-macam gitu kan, dibentuk orang bisa, bahkan pakai foto gitu kan, kasih tulisan-tulisan dan seterusnya. Yang seperti inilah yang banyak dicari orang gitu kan. Wisuda barangkali gitu kan, aksesorisnya macam-macam sekarang orang wisuda. Salah satu keunggulan potensi yang ditawarkan oleh customization adalah memberikan diferensiasi produk tersebut. Melalui custom, maka suatu produk akan memiliki diferensiasi produk tersendiri yang unik. Biaya ya, masih sama personalisasi tadi. Jadi, lagi-lagi biaya ini pasti besar gitu, karena produk yang dibuat ini bukanlah produk massal. Kalau misalkan orang tadi pesen gitar naga, ya bikinnya pasti cuma satu gitar naga. Karena nanti ada lagi pengen bikin gitar naga, tapi yang naganya nggak serem-serem banget, katakanlah seperti itu. Tentunya dia akan merubah lagi, dan ini akan memakan biaya. One-to-one marketing dibandingkan dengan marketing massal. Marketing massal ini tadi contohnya tuh iklan di TV nasional dia. One-to-one marketing ini yang lebih personal. Kalau mass marketing itu average customer. Artinya ketika kalian menawarkan suatu produk, ya bisanya itu produk yang rata-rata. Misalkan produk minuman, katakanlah produk minuman itu kan anak kecil minum, anak dewasa tua juga minum. Gitu. Tapi kalau di one-to-one marketing ini individual customer. Misalkan dia jual tadi ya suplemen khusus untuk orang dewasa gitu, ya nggak bisa dijual di anak-anak dan seterusnya. Ini perbandingannya, perbedaan antara mass marketing dengan one-to-one marketing. One-to-one marketing ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalkan tadi saya jualan ke Mbak Andri Rizky hijab warna Tosca gitu ya. Itu kemudian saya mendatangi Mbak Andri Rizky untuk menawarkan dan seterusnya, itu namanya face to face selling. Jadi orangnya benar-benar ketemu nih, saling tatap muka, menawarkan produk dan seterusnya. Kemudian sekarang email itu kan kayak SMS zaman dulu gitu ya. Setiap kali email masuk itu pasti akan ada notifikasinya. Dan sekarang direct mail marketing ini sangat banyak sekali. Misalkan ada produk terbaru menawarkan sesuatu atau promo produk gitu ya. Di email saya tuh banyak sekali menawarkan produk baru, kemudian apa ya, kartu kredit, tabungan, rumah dan seterusnya itu banyak sekali.
telemarketing ini orang yang menaruhkan sesuatu menggunakan telepon biasanya. Hampir semua jasa perbankan itu menggunakan ini. Kioske itu kayak gini contohnya. Oke, sebentar. Ini contohnya face-to-face selling. Jadi orangnya benar-benar ketemu, bisa berjabat tangan gitu ya. Walaupun sekarang nggak mungkin sih berjabat tangan di sini ya. Yang jelas benar-benar ketemu, ngobrol di kafe gitu, jualan, dealing langsung. Gitu. Ini yang dinamakan dengan face-to-face selling atau face-to-face marketing. Kalau telemarketing ini tadi yang pakai telepon gitu ya, dan semuanya punya, ini CNE punya, BCA punya, semuanya punya lah zaman sekarang gitu. Bahkan beberapa perusahaan besar melakukan ini tanpa henti. Artinya 24 jam itu telemarketing ini selalu standby melalui CS. Ini kondisi Halo BCA ya. 15.888. Nah, ini kalau kalian sewaktu-waktu kehilangan ATM gitu ya. Kehilangan ATM, kemudian perlu pemblokiran data dan seterusnya, itu bisa kontak ke Halo BCA. Isinya seperti ini kawan-kawan kira-kira Halo BCA. Dan sifatnya real time gitu ya. Jadi dia tidak akan bisa melaporkan sesuatu dengan cara ditunda. Jadi ketika kita bikin laporan ya harus langsung masuk. Gitu. Ini betul-betul efektif sih. Nawarin produk itu kan banyak juga ya sekarang. Ini kioske tadi ya. Kioske itu semacam booth tapi tidak permanen, semi permanen. Nah ini di McD itu sekarang punya nih alat kayak gini kalau kalian ke McD gitu. Karena waitersnya jumlahnya terbatas gitu ya, dan ada teknologi. Jadi tinggal pilih di sini. Setelah oke, pesanan akan masuk ke waiters, kemudian kalian tinggal bayar dan akan diantar. Bisa mengurangi antrian sini. Kioske itu gini ya, di mall-mall ini banyak sih yang kayak gini. Booth tidak permanen. Email marketing ini saya contohkan ya. Ini di email pribadi saya tuh ada apa? Ada Informa, Matahari, Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Photobook gitu dan seterusnya. Ini namanya email marketing Tokopedia, isi parcel, Zahir accounting dan seterusnya. Ini memang sudah saya kategorikan ya. Jadi di bagian sini kalau ada promo-promo itu masuknya memang di bagian sini. Saya kira itu kawan-kawan. Sekarang masuk diskusi. Jawab. Mic-nya sudah saya buka. Jadi kan ternyata saya set all. Silahkan yang mau berkomentar boleh hands up biar saya bisa kelihatan, atau tulis di kolom chat juga boleh. Atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi. Ada nggak Mas siapa? Mas Aditya? Sehat Mas Aditya?
Oh, nggak dengar dia. Makasih ya bilang Ibu. Aku kurang aja tanam dari tapi. Boleh di mute. Bondes. Suaranya siapa nih? Oke. Ngajak temen yang nge-mute tapi dia sendiri tidak posisi ter-mute ini. Ini saya buka semua ya tadi ya. Silahkan dikondisikan. Ada yang mau berkomentar? Mas Bagas, ada Mas Bagas? Mas Bagas, penjelasan saya apakah sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Oke. Oh iya. Sebetulnya saya kaitannya dengan pemasaran ini kan Mbak Laila mau tanya nih, Mbak Laila bisa ini nggak raise hand nggak? Bisa pencet fitur raise hand di tempat Mbak Laila nggak?